saya minggirin. Ya, oke. Udah. Saya minggirin, Pak. Pria paruh baya ini dihadang petugas Sudin Perhubungan saat mencoba kabur ketika akan ditindak akibat parkir liar di Jalan Cempaka Sari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah terlibat aksi adu mulut, pria paruh baya pengemudi taksi online ini berjanji akan menepikan kendaraannya. Namun rupanya itu hanyalah akal-akalan saja agar bisa lepas dari petugas. Surat-surat, Pak. Dari tadi saya bilang surat-surat, Pak. Saya nggak punya duit, Pak. Dari tadi saya bilang surat-surat aja, Pak. Sopir online ini menangis histeris saat petugas Sudin Perhubungan mencoba menghadang kendaraannya. Bapak udah parkir dari tadi, Pak. Ketegangan berlanjut hingga aksi rebutan kunci yang disusul jerit histeris pengemudi tersebut. Ya Bapak nggak punya duit, tapi kenapa di situ parkirnya? Bapak taksi online apa? Iya. Bapak emang biasa parkir di sini atau gimana, Pak? Saya suka juga di sini, Pak. Ini kan dilarang, Pak. Bapak tahu kalau dilarang itu? Saya nggak punya duit, Mas, bayar, Mas. Di lokasi ini kan banyak yang kita ambil. Ada lebih dari 4 kendaraan. Kalau mungkin dia doang yang kita lepaskan, walaupun apa alasannya, yang jelas warga sini udah laporan ke kantor kami. Di daerah ini banyak parkir liar. Ya. Selain kendaraan taksi online, petugas juga menindak kendaraan roda 4 lainnya yang kedapatan parkir sembarangan di bahu jalan. Halo, selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi kericuan penertiban parkir liar dari Jakarta tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime malam ini. Kami juga akan menyoroti peluang Timnas Garuda di leg kedua di ajang AFF. Saya Anissa Dasuki. Ratusan buruh menggeruduk kantor DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Para buruh mempertanyakan kebijakan verifikasi penilaian yang dinilai merugikan mereka. Ratusan buruh pelabuhan menggeruduk kantor DPRD Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Para buruh mencari Ketua DPRD Abdul Rahman Saleh untuk mempertanyakan kebijakan verifikasi poin penilaian oleh Dinas Koperasi, Dinas Ketenagakerjaan, Sekda Sulawesi Tenggara, Pelindo 6 dan Kasop Kendari yang dianggap merusak mata pencarian mereka. Polisi berupaya menahan buruh dengan membentuk barikade, namun sejumlah buruh berhasil memasuki kantor DPRD. Minta DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan peninjauan kembali terhadap hasil verifikasi, memanggil seluruh instansi terkait, dan kami akan laporkan tim verifikasi dari Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Tenggara ini ke Polda Sultra karena melakukan manipulasi data. Usai beraksi di kantor DPRD, para buruh akhirnya membubarkan diri, namun mereka akan terus mengawal kasus ini hingga tuntutannya terpenuhi. Pembongkaran lapak pedagang kaki lima di Bandar Lampung berlangsung ricuh. Aksi saling dorong antara petugas dan pedagang tidak terhindarkan saat petugas Satpol PP merobohkan kios. Ibu ini menangis histeris saat petugas Satpol PP Kota Bandar Lampung melakukan penggusuran lapak pedagang kaki lima menggunakan alat berat. Kericuan antara pedagang dengan Satpol PP tak terhindarkan saat petugas berusaha merobohkan kios. Para pedagang bersikuku mempertahankan lapak mereka karena ingin melakukan pembongkaran secara mandiri. Meski sempat melawan, namun para pedagang hanya bisa pasrah lapak mereka dirobohkan paksa. Para pedagang mengaku kecewa karena lapak tersebut merupakan penghasilan utama mereka. Mereka juga telah membayar biaya retribusi Rp7.000 per harinya. Bapak ngomong baik-baik sama saya. Ya. Kenapa Bapak terus? Nah ini ke bahu jalan, Bu. Itu kan bahu jalan, bukan ini. bahu jalan, Bu. Yang ini kita tunggu. Ayo Bapak lihat. Nah ini kita tunggu. 2007 ya? Di atas. 3 bulan kami turun lagi ke bawah karena tidak mendapatkan hasil sama sekali. Malah kami belum pikir. Menurut pemerintah kota, pembongkaran lapak PKL yang berada di pinggir jalan oleh Satpol PP untuk mengembalikan fungsi jalan dan merapikan tata kota. Ya, kerjasama dengan para pengembang demi untuk berfungsinya kembali. Ruas jalan Batu Sangkar Bukit Tinggi ini
Sebelumnya pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengimbau kepada para pedagang yang berlokasi di Jalan Bukit Tinggi untuk melakukan pembongkaran lapak secara mandiri sejak 16 November lalu. Namun negosiasi yang alot dengan pedagang memaksa pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan penggusuran. Enam kios pedagang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi disebabkan kebocoran gas LPG 3 kg. Kobaran api menghanguskan 6 kios pedagang yang terletak di Jalan Karang Satria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Api pertama kali muncul dari salah satu kios pedagang dan merambat ke beberapa kios sekitar. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Diduga kebakaran terjadi disebabkan kebocoran tabung gas LPG dari salah satu kios rumah makan. Dia lagi goreng-goreng ayam lah. Nah, tiba-tiba tuh dari kompor itu membesar api. Karena dia panik kabur. Akhirnya kebakaran. Api akhirnya berhasil dipadamkan selama 2 jam setelah petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Bekasi mengerahkan 5 unit mobil pemadam ke lokasi. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini kini ditangani Polsek Tambun, Bekasi. Sementara itu di Jakarta, peristiwa kebakaran juga terjadi dan menghanguskan gudang penyimpanan drum kimia di Cengkareng, Jakarta Barat. Belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan. Masih bisa meledak-ledak lagi, Pak. Sebuah gudang daur ulang drum kosong bahan kimia yang terletak di Jalan Kapuk Raya, Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Kobaran api disertai kepulan asap hitam membumbung dari gudang yang terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 18 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Yang terbakar, jadi di sini dia proses reparasi drum-drum yang bekas bahan kimia, bekas tenor. Di sini direparasi sama dia, dirapihin lagi, dicat. Setelah cat baru dibawa ke Skupa sana pusatnya. Belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan Polsek Cengkareng bersama Sudin Kebakaran Jakarta Barat. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, seorang pekerja tower di Cilacap, Jawa Tengah tewas tersengat listrik di ketinggian 50 meter. Istri korban histeris tidak kuasa menahan tangis. Nasib tragis menimpa seorang pekerja tower di Desa Karangreja, Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Pekerja tower ini meninggal dunia setelah tersengat aliran listrik saat akan mengganti lampu di ketinggian 50 meter. Peristiwa ini pertama kali diketahui warga setempat yang melihat korban tidak bergerak di atas ketinggian. Mengetahui peristiwa tersebut, petugas gabungan langsung mengevakuasi korban dari atas tower. Yang satu itu dikasih tahu oleh warga masyarakat saya bahwa itu temannya yang kerja di atas kok diam saja, tidak gerak-gerak. Akhirnya teman yang satu itu ngecek naik ke atas. Setelah naik ke atas, ternyata mereka itu sudah tidak ada nyawanya alias meninggal dunia. Istri korban yang tiba di lokasi histeris saat korban dievakuasi dari lokasi kejadian. Korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Penyelundupan sabu seberat 44,7 kg berhasil digagalkan Sat Narkoba Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Tersangka kurir disergap di ruas tol Ngawi, Jawa Timur. Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya berhasil meringkus kurir sabu di ruas tol Ngawi, Jawa Timur. Tersangka disergap saat akan keluar tol dan mendapati sabu yang disimpan di kursi belakang mobil. Video. Berapa kilo? Saat diinterogasi, kurir sabu tidak mengetahui jumlah pasti yang dibawa di dalam mobilnya. Hasil penelusuran, tersangka merupakan jaringan antar negara.
8 tersangka diamankan dari 3 lokasi yang berbeda. Sehingga total ada 8 orang tersangka yang ditangkap dengan barang bukti yang disita ada di tahun ini. Sabu sebanyak 44,7 kg. Selain sabu sebanyak 44,7 kg yang disita, polisi juga menyita 31 pil ekstasi dan ganja. Oleh para pengedar, narkoba tersebut sedianya akan dikirim ke sejumlah wilayah di Jawa Timur dan Bali untuk dijual pada perayaan malam tahun baru. Hujan dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Akibat kejadian tersebut, banyak pohon tumbang dan rumah warga rusak. Informasi tersebut tersaji dalam berita pilihan hari ini. Kepanikan melanda ribuan warga saat tenda vaksinasi COVID-19 di kawasan Lego-Lego, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini roboh akibat diterjang angin kencang. Kejadian tersebut mengakibatkan 2 orang peserta penerima vaksin mengalami luka di bagian dahi. Aparat kepolisian dan TNI sigap menyelamatkan seorang peserta vaksin yang menjadi korban. Polisi dan TNI yang berada di lokasi langsung membawa korban ke mobil ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit dari Makassar. Kegiatan vaksinasi pun dihentikan sementara dan akan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Hujan disertai angin kencang juga melanda 3 desa di Bojonegoro, Jawa Timur. Peristiwa tersebut merusak puluhan bangunan, baik rumah, warung, gudang, serta merobohkan puluhan pohon. Bahkan sejumlah penumpang bus panik saat terjebak di tengah jalan. Bus akhirnya bisa melaju setelah petugas dari BPBD dan Damkar Bojonegoro melakukan evakuasi pohon yang tumbang. Penyidik Polda Metro Jaya menangguhkan penahanan Dr. Richard Lee. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum Dr. Richard, Rasman Arif Nasution. Tidak ada jaminan yang dijadikan syarat penangguhan penahanan. Tim kuasa hukum hanya menyerahkan surat permohonan dari istri Richard, Reni Effendi. Sebelumnya, Dr. Richard Lee ditahan sejak Senin malam atas kasus akses data secara ilegal. Sebelum ditahan, Richard Lee menyiapkan 2 video yang diunggah oleh adminnya. Tiga unit tambang timah yang diduga ilegal ini digerebek tim Resmo Polda Bangka Belitung karena nekat beroperasi. Lokasi tambang berdekatan dengan Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Akibat aktivitas tambang, lahan di sekitar lokasi Bandar Depati Amir hancur. Kedalaman tanah yang digali dari aktivitas tambang pasir timah ini mencapai puluhan meter. 3 unit alat berat jenis eskavator juga didapati tengah bekerja mengeruk tanah di sekitar lokasi tambang. Setelah diperiksa selama 7 jam, polisi menetapkan Abdur Rahim, sang joki vaksin, sebagai tersangka. Abdur Rahim dinilai menghalangi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan cara mewakili orang lain menjadi peserta vaksin dengan imbalan uang. Menurut polisi, Abdur Rahim melakukan joki vaksin sejak Oktober hingga Desember tahun 2021. Ia telah mendapatkan vaksinasi sebanyak 17 kali mewakili 15 orang untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19.